Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang inverse fungsi ya. Kita akan belajar tentang inverse fungsi. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang operasi aljabar fungsi. Kali ini kita membahas inverse fungsi. Insya Allah nanti di video berikutnya kita belajar komposisi fungsi. Nah, pada inverse fungsi ya ada kata inverse. Inverse itu merupakan suatu kebalikan. Jadi misalnya di sini ada fungsi f ya, memetakan setiap anggota A ke anggota B. Ini ya. Nah, maka ketika ada inverse dari fungsi f, atau kita tulis sebagai bentuknya ini ya, f pangkat negatif 1. Kita bacanya inverse fungsi f ya. Inverse fungsi f. Nah, itu kebalikannya. Dia memetakan setiap anggota B ke anggota A ya, ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini kebalikannya dari kalau f-nya kan dari A ke B, kalau ini dari B ke A, itu dinamakan inverse. Nah, ketika f inverse-nya ini merupakan suatu fungsi, maka disebut dengan fungsi inverse. Seperti itu. Nah, selanjutnya, pada inverse fungsi, maka karena berkebalikan ya, fungsi f ya, setiap anggota himpunan dari A dipetakan ke anggota himpunan B ya, maka kebalikannya tadi setiap anggota B dipetakan ke anggota A ya. Jadi mau tidak mau fungsinya syaratnya ya harus bijektif atau fungsi satu-satu ya, berkorespondensi satu-satu. Jadi seperti ini ya gambarannya. Ketika dia bukan fungsi bijektif, maka dia tidak memiliki inverse. Jadi fungsinya harus fungsi bijektif atau berkorespondensi satu-satu. Ini gambarannya. Nah, agar lebih mudah kita pelajari contohnya ya. Sebelum mempelajari contoh soalnya, kita perhatikan dalam menentukan inverse suatu fungsi, kita memperhatikan langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, kita ubah dulu fungsi fx-nya, kan biasanya diketahui fx ya. Tapi nggak selalu fx ya, misalnya boleh g. Kalau gx berarti nanti inverse-nya adalah g inverse x, seperti itu. Nah, kita ubah ya fx atau gx atau kx semuanya ya, kita ubah dulu ke persamaan y. Jadi kita ubah persamaan gx, fx, kx atau apapun ke bentuk y. Jadi y sama dengan fx. Kalau gx ya berarti nanti y sama dengan gx. Nah, kemudian kita selesaikan persamaannya. Nanti kemudian kita ganti variabel x-nya ke f inverse x. Kalau dia gx berarti berubahnya ke g inverse x, seperti itu. Oke, biar lebih mudah kita langsung ke contohnya seperti ini ya. Contoh nomor 1, diketahui fx-nya sama dengan 3x tambah 5. Nah, saya perbesar ya. Kita tulis dulu ya, di sini kita tulis ya, y sama dengan fx. Nah, di langkah 1 ya kan, langkah satunya. Setelah itu kita tulis y ya, ekivalen ini ya, y sama dengan fx-nya apa, 3x ditambah 5. Nah, kemudian kita operasikan biar variabel yang memuat x ini tetap ya. Jadi selain yang ada variabel x-nya, kita geser ke variabel y. Berarti otomatis 5-nya kita geser ya. Di sini berarti y dikurang ya, karena ini plus 5, maka dikurang 5 ya, sama dengan 3x. Atau kita boleh menuliskan kembali, kita balik ya, 3x sama dengan y dikurang 5 ya, pada baris 1, 2, 3. Pada baris 3 ini kan sama ya, ini ya posisinya ya. Cuma saya mengubah susunan 3x nya kita ubah ke kanan, ini ya ubah ke kiri, nggak masalah ya.
Kemudian lanjut ya. Ekuivalen X sama dengan, nah ini kita sudah memasuki ke langkah kedua. Y dikurang 5 per 3. Nah ini masuk langkah 2. Langkah satunya kita mengubah Y sama dengan Fx. Langkah 2-nya kita menemukan suatu fungsi yang ini ya, X gitu ya. X sama dengan Y kurang 5 per 3. Atau yang lainnya bentuknya disesuaikan. Kemudian kita ganti X-nya dengan, karena di sini Y, maka kita ganti F inverse Y ya, sama dengan apa? Y dikurang 5 per 3. Ini langkah ke-3 ya. Langkah 3 mengubah X ke inverse-nya. Kemudian terakhir kita balikkan, karena yang ditanya adalah inverse dari Fx, maka kan ini F inverse X ya. Nah, berarti kita ubah di sininya F inverse X sama dengan, ya, kalau ini Y 3Y, berarti kalau ini Y dikurang 5, maka kalau X berarti X dikurang 5 per 3. Selesai ya. Nah, ini dia inverse-nya. Ini masuk ke langkah 4. Kita tulis ya, jadi F inverse X-nya sama dengan apa? X dikurang 5 per 3. Nah, mudah ya. Selanjutnya, contoh kedua. Nah, ini inverse dari Gx, sama langkahnya ya. Yang pertama, kita buat dulu Y sama dengan Gx ya. Setelah itu kita tulis kembali ya, Y sama dengan apa? 5X ditambah 3 per 4. Nah, kalau seperti ini bentuknya pecahan, kita bisa mengalihkan ya, kalikan silang. Kalau ini kan Y per 1 ya, berarti langsung saja 4 kali Y sama dengan 5X ditambah 3. Seperti contoh yang tadi, 3-nya kita pindahkan ke kiri, berarti 4Y dikurang 3 sama dengan 5X ya. Kita tetap aja ya. Kita coba tetap di sini. Ini X ya. Berarti apa? Kalau ini X, masing-masing ruas kita bagi dengan 5 ya kan. Berarti di sini 4Y dikurang 3 per 5. Kemudian ya, langkah selanjutnya tetap ya, kita membuat X ini menjadi F inverse Y. Ini berapa ini? 4Y dikurang 3 per 5. Maka F inverse X-nya ya, berarti 4X kurang 3 per 5. Ya, ini kalau misalnya tadi kan X-nya saya ubah ke kiri, yang 4Y dikurang 3-nya di sebelah kanan ya. Ini tetap hasilnya juga masih sama ya. Jadi ya, kok F inverse, maaf, G inverse ya, yang ditanyakan itu G inverse, ini G inverse ya. Jadi G inverse-nya G inverse X sama dengan 4X dikurang 3 per 5. Nah, selesai ya. Seperti itu. Ada yang sulit? Saya rasa tidak ada yang sulit ya. Mudah ya, pelan-pelan mengerjakannya. Oke, kita masuk ke contoh ketiga. Ini untuk inverse fungsi
nggak terlalu sulit saya rasa. Kemudian inilah untuk contoh ketiga masih sama ya. Kita misalkan ya seperti tadi, y sama dengan fx. Kita tulis kembali, y sama dengan ini ya, 3x ditambah 5 per 2x dikurang 1. Kita kali silang ya. Kita kali silang. Ini ekuivalen dengan y ya, kalikan 2x dikurang 1 sama dengan ruas ini tetap ya, 3x ditambah 5. Jadi intinya kita mencari yang variabel x sama dengan titik-titik seperti itu. Harus sampai situ dulu, baru nanti diubah ke inverse. Nah, kita kalikan satu-satu. Ya, y kali 2x apa? 2xy. Ya kan? Y dikali negatif 1 berarti negatif y sama dengan atau dikurang y sama dengan ya 3x ditambah 5. Nah, yang memuat variabel x itu kita jadikan 1. Kita jadikan 1. Nah, ini saya balik karena di ruas kanan ada x-nya, ya ini ada x ya kan, 2xy ini ya. Maka 3-nya kita pindah ke kiri. Maaf. Ini ada 2xy di sebelah kiri, maka 3x yang ada sebelah kanan kita pindah ke kiri ya. Berarti di sini 2xy dikurang 3x ya sama dengan kita pindah y-nya ke sebelah kiri. Ini negatif y berarti positif ya, ditambah 5. Kemudian selanjutnya karena dia punya x ya, lihat di sini ini masing-masing punya x, saya keluarkan x-nya. Sisa apa? Kalau sudah dikeluarkan x-nya, sisa di sini apa? Tinggal 2y. Ya, 2y dikurang 3 sama dengan, ya saya ulangi lagi ini kalau tidak terlihat, karena masing-masing ini punya x ya, punya x, maka x-nya saya keluarkan ya, sisa 2 dan y, berarti ini 2y dikurang 3 begini ya, sama dengan y ditambah 5. Nah, ini sudah dapat ya, dapat x-nya kan, x sama dengan apa? Y ditambah 5 per 2y dikurang 3. Di sini berarti x-nya kita ganti ke fungsinya apa ini ya? F ya. Oke, fungsinya f, berarti di sini f inverse y sama dengan y ditambah 5 per 2y dikurang 3. Kemudian kita ganti y-nya dengan x ya kan, berarti f inverse x sama dengan x ditambah 5 per apa? 2x dikurang 3. Nah, ini penyelesaiannya ya. Ada cara keduanya. Ini saya anggap cara 1 ya. Cara 2 kita pakai rumus karena sudah ada ya. Ini cara 1. Nah, ini saya buat di sini ya, cara kedua. Untuk cara kedua kita pakai rumus ya. Di sini perhatikan ya, ada f x sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Ini cara cepet ya, kita pakai rumus. Cx ditambah d, maka ya inverse-nya f inverse x-nya sama dengan ini posisi d dan a-nya
bertukar ya. Berarti ini min dx plus b per cx min a ya. Nah, begini ya. Sekarang kita coba pakai rumus ini ya. Jadi kalau ada bentuknya pecahan seperti ini, ax plus b per cx plus d, bisa kita ubah ya. Jadi a dan d nya berubah tempat, terus beri negatif, tandanya berubah ya, berpindah, dan tandanya berlawanan. Oke, kita langsung ambil pakai contoh yang ini langsung ya. Fx sama dengan 3x ditambah 5 per 2x dikurang 1. Jelas ya? A nya 3, B nya 5. Ya tunggu, biar nggak bingung saya tulis ini aja. Sorry. B nya berapa? B nya 5, C nya 2, D nya negatif 1 ya. Nah, berarti kalau ditanya F inverse-nya, F inverse X, tukar ya, min 1, min 1, berarti tinggal 1 ya, 1x ya kan, ditambah 5, posisinya B nya tetap ya, tandanya juga tetap, kemudian C nya tetap 2x ya kan, dikurang 3. Kan jelek ya kalau ada 1 kali x ini ya, karena kan 1 biasanya tidak ditulis, maka kita perbaiki lagi. F inverse x sama dengan apa? X tambah 5 ya, x tambah 5 ya per 2x dikurang 3. Kita coba lihat sama nggak ya jawabannya. Wah, sama ya ternyata ya. Nah, jadi boleh pakai cara pertama atau pakai ini, cara 2. Nah, bebas ya, tentukan kalian lebih mudah yang mana. Kalau ini kalian harus hafal rumusnya ya. Kemudian contoh lagi untuk soal terakhir. Nah, kalau kita mau pakai rumus singkatnya boleh ya tadi ya. Tadi ketika ada ini ya, fx, saya tulis kembali ya. Kalau kalian nanti nggak usah tulis rumusnya ya, ini biar lebih gampang. Ax tambah b per cx tambah d. Maka ketika mencari f inverse-nya, berarti langsung aja tadi nanti min dx plus b per cx dikurang a. Nah, langsung kalau dari soal ya, kita tahu a nya berapa? A nya 4, b nya negatif 7, c nya 5, d nya 3. Maka langsung di sini ya, f inverse x sama dengan berapa? Jadi negatif ya, min 3x dikurang 7 per berapa? 5x dikurang 4. Nah, seperti ini ya, mudah ya. Oke, selamat belajar, tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.